Agama Islam tidak melarang menyibak misteri alam semesta. Dengan pengamatan dan akal. Dengan kata lain, kalau ingin menyingkap arti mimpi, yang penting tidak terjebak kemusyrikan, boleh. Berarti mimpi ditakwil kemudian harus ditafsir. Hukum secara Islam fikih boleh. Berarti ada dasar ilmunya. Jadi kalau ingin mendalami, mengandalkan ilmu pengetahuan perkara mimpi ini, ada disiplin ilmunya. Salah satu bidang yang bersinggungan dengan mimpi adalah neuroscience. Betul kan? Nah, lebih cenderung kepada ilmu kejiwaan. Dari bidang itu, niscaya di epistemologi antum tidak akan kena musyrik. Tapi bagaimana kita menjelaskan tafsir mimpi supaya tepat? Ini udah amalan. Itu namanya bias. Pusing. Alhamdulillah enggak. Kita mengabaikan tafsir yang meleset dan hanya mengingat tafsir yang sesuai. Maka ada takwil. Cobalah sekali-kali kita catat semua kata-kata tukang tafsir. Kan banyak buku mimpi. Ya. Catat, observasi. Periksa berapa persen ketepatan buku tafsir mimpi. Males lah. Iya kan? Tafsir mimpi ribuan. Nah, nanti ujungnya syair lagi. Wah, udah kacau. Wah, pusing nih. Ada dasarnya. Nih. Jadi jangan andalkan tafsir mimpi kalau tidak paham keilmuannya. Itu poinnya. Kalau tidak paham keilmuan tafsirnya, maka antum akan mentakwil melalui kecerdasan kepala. Jadi yang benar, kalau antum mimpi, dibolehkannya ditakwil atau ditafsir. Jawab. Takwil dulu, kemudian cari ada tafsirnya enggak. Duduk. Ada sandaran hadisnya enggak? Ada sandaran Qur'annya enggak? Mungkin kuat kalau ada sandaran Qur'annya. Nabi Yusuf, Az-Zumar, ada di sana. Kalau hanya ditakwil, namanya meramal. Kena fikih haram. Nah, interaksi. Meramal cuaca. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Itu bukan ramalan. Itu prediksi. Antum harus memprediksi karena kita ada akal. Duduk. Wah, kalau ini boleh nih. Kita memprediksi nomor bulan besok keluar berapa ya? Kacau nih. Itu adu nasib. Kalau terkait dengan nasib, hukumnya haram. Tuh, duduk nggak? Udah sampai, kena fikih kan? Nah, beda lagi. Nah. Jadi lihat tafsir ini. Berapa persen ketepatan mimpi? Bingung. Jadi kalau nggak paham keilmuannya, selain itu ada juga self-fulfilling prophecy. Ramalan yang memenuhi dirinya sendiri. Juga nggak boleh. Misalkan berdasarkan mimpi, Anda meramalkan akan mencapai target tertentu. Di mimpi nih ramalannya. Kemudian antum karena semangat melakukan banyak hal untuk mencapai tujuan target tadi. Dari mimpi, wah ini berhasil nih. Wah semangat nih. Maka antum merasa ramalan mimpi itu benar kan? Padahal bukan mimpinya. Ikhtiar semangatnya.
Padahal yang terjadi adalah tindakan antum sendiri terhadap tafsir itu yang menjadikannya kenyataan. Jadi perkara mimpi sering umat muslim dikaitkan dengan sholat istikharah. Halo? Jadi setelah antum bingung milih ini, umpamanya jombloan, jomblowati pengen dapat suami, dapat nih 2 calon, bingung. Istikharah, sudah istikharah diem nunggu mimpi katanya. Ah itu ilmu on. Tidak ada sangkut pautnya istikharah dengan mimpi. Istikharah itu ibadah sunnah. Halo? Ibadah sunnah yang dibolehkan kalau antum bingung. Apa? Jadi tidak mutlak dengan memilih saja. Bingung usaha sini nggak berhasil, usaha ini nggak berhasil. Istikharah. Duduk. Itu dia. Sekali lagi, tidak ada sangkut pautnya istikharah dengan dunia mimpi. Nah, begitu. Jadi saat mengambil keputusan, insya Allah kalau antum sudah mengamalkan istikharah akan mendapatkan keputusan yang diridhoi Allah. Sama kalau antum tidur dengan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah, maka ilhamnya akan diridhoi Allah. Duduk, keputusan kita bertindak. Itu kalau di ajaran-ajaran tarekat namanya hidup dengan ridha Allah. Maka tadi disebut ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Udah puncak tertinggi itu. Jadi yang perlu kita tekankan ya dalam hal ini adalah amalannya ya. Mimpi baik itu dikirim oleh malaikat, ada dalilnya silahkan baca. Mimpi jelek itu dikirim setan ya, ada juga dalilnya silahkan baca. Mimpi kelebihan kepala nih ya, informasi, angan-angan tinggi, ada dalilnya juga silahkan baca. Jadi kalau dibaca bisa sampai pagi. Ya. Jadi langsung ke amalan. Jenis-jenis mimpi yang pernah disebutkan Rasulullah SAW terdiri dari 3 macam. 3 ya. Al-ahlam talatatun. Ru'ya tayyibatun mubasyaratun minallah azza wa jalla. Wa ru'ya muslimin yarrahu binafsihi. Wa ru'ya hajinatun tati minasyaiton. Kedua. Ketiga, faida ra'a adukum ru'ya la yuhibu fala yakrahuha. Fala tukbiruha bihi gairuka kuntum asyola. Ada 3. Mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang baik, berita gembira dari Allah Azza wa Jalla. Mimpi seorang muslim yang dialami oleh dirinya sendiri. Dan mimpi sedih yang berasal dari syaitan. Menyeramkan. Ya. Jadi mimpi yang kedua dari pengalaman dirinya sendiri. Jika salah seorang di antara kalian mengalami mimpi yang tidak disukai, janganlah menceritakan kepada orang lain. Kena fikih. Bangunlah kemudian sholatlah istikharah. Oh, perintahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi istikharah bukan ragu setelah antum mimpi yang sedih. Duduk kan nih? Hadisnya sahih. Ayo baru fikih. Baru paham fikih ini. Ya. Anjuran Rasulullah mengalami mimpi baik, buruk. Rasulullah mengingatkan umat muslim agar selalu bersyukur tatkala mendapatkan mimpi yang baik saat sedang tidur. Mimpi yang dikirim oleh Allah ini boleh diceritakan kepada orang lain. Mimpi yang buruk jangan diceritakan orang lain. Setan masuk. Kita hanya boleh melakukan istikharah.
Siapa yang pernah ngalami mimpi diimpi siapa? Terjun dari ketinggian, kecelakaan, jangan ngomong ke yang duduk boleh juga, jangan ke ulama. Perintah Nabi istiqara. Hadisnya sahih. Dapatkan ilmu. Itu dia amalannya. No diceritakan orang lain. Pertanyaan sekarang. Iwan di sini lebih percaya dunia medis atau dunia spiritual dalam perkara mimpi? Ngopi ah. Jujur ya. Timbul apa? Konflik. Perdebatan. Betul kan? Timbul konflik gak? Kata antum gini, percaya ke spiritual aja lah. Logika kita nolak. Percaya medis aja lah. Ayo, konflik gak? Perkara mimpi itu. Perdebatan tentang dua kepercayaan seperti itu rasanya tidak bisa dicegah di negara Indonesia yang punya banyak kebudayaan. Enggak. Pasti ada. Walaupun ilmu medis cenderung lebih logis, terkadang ada hal yang tidak bisa dijelaskan secara jelas. Antum percaya dioperasi tanpa luka? Karena melihat. Keyakin. Tapi ada juga yang gak yakin. Ayo. Komplit gak? Ainul yakun, hakul yakin. Nah kalau itu udah diakses tadi, insya Allah antum bisa untuk menjadi penterapis yang benar. Tentu berbeda. Tentu berbeda. Kata Nabi, ketika mengalami mimpi buruk, hal pertama yang akan kita lakukan adalah untuk awam nih, antum mimpi buruk, apa yang mesti dilakukan? Cari tafsir mimpi kan? Ayo, jangan bohong. Apa ya? Awak digigi jo apa? Digigi kalau jengking kira-kira tafsirnya. Betul kan? Pasti curiga. Apalagi kalau itu mengganggu, timbul ketakutan, benar nggak? Cari tafsir mimpi. Mimpi diyakini menyimpan segudang rahasia yang bahkan kita sendiri tidak bisa mengetahui dari mimpi. Nama bahasa modernnya random. Jadi random kan? Kalau nggak ada ilmunya kan? Insya Allah setelah dibahas ini masih bertahan duduk. Pulang antum mimpi paham. Bener ini. Jadi salah satu fungsi mimpi adalah mesti kita ketahui ada tanda bahaya. Itu dulu. Kalau kebaikan nggak usah. Yang bahaya yang perlu. Itu sebabnya alasan kenapa mimpi harus ditakwil kemudian ditafsir. Karena ada petunjuk yang sifatnya berbahaya untuk kehidupan antum. Kasih sayang Allah begitu. Kalau ke Nabi melalui wahyu. Kalau melalui ilham, emangnya antum orang soleh? Ilham banyak pak. Ilham itu dalam keadaan sadar. Petunjuk dalam keadaan nafi isbat. Tahu nggak? Itulah mimpi. Jadi alasan kenapa mimpi harus ditakwilkan, ditafsirkan udah jelas. Mimpi indah maupun buruk keduanya tidak pernah dianggap memiliki makna signifikan secara umumnya oleh orang sekarang. Ini ngimpi lah bunga tidur. Bisa saja kaum muslim yang liberal berpikir demikian, betul. Ingat, antum sudah tertulari pola berpikir liberal. Ajaran spiritual yang mesti diyakini menjadi biasa saja, bunga tidur. Padahal ada di Quran.
Ajaran Islam percaya bahwa mimpi mengandung banyak arti. Berarti beberapa alasan pentingnya kita mentakwil kemudian mentafsirkan mimpi termasuk amalan syariat. Ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, catat. Ini udah tafsir mimpi nih. Ya. Al-irsyadul ruhiyu wal diniyu. Artinya petunjuk spiritual dan agama. Mimpi pertama. Mimpi ini merupakan salah satu cara kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang yang mampu menafsirkan mimpi dalam agama Islam adalah dalil Qur'annya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada di Quran? Ada kan? Berkat kemampuan hebatnya ini, beliau bisa membantu menyadarkan pesan-pesan spiritual yang tidak dimengerti oleh umatnya pada masa itu. Karena ada di Quran berlaku sekarang. Kedua, petunjuk. Berarti mimpi tadi adalah apa? Tunjuk. Bahasanya tadi kan disebut al-irsyadul ruhiyu wal diniyu. Petunjuk spiritual dan petunjuk agama bisa dari mimpi. Tapi tidak bisa mimpi itu menjadi fikih. Duduk. Nunggu mimpi dulu saya ketemu hukum. Nggak ada itu. Nggak bisa. Ya, yang kedua. Kata Nabi nih. Al-kashful mubakiru anil tirobati syariati. Yaitu deteksi awal gangguan yang bersifat goib. Itu mimpi. Jadi mimpi itu deteksi awal, ya, deteksi awal dari gangguan yang bersifat goib dalam kehidupan sekarang. Yang kedua, seorang yang kedatangan mimpi yang aneh, kan random, akal kita sulit. Maupun menakutkan, diasumsikan secara ajaran ini antum sudah kena suatu sihir. Apa? Sihir. Sihir modern itu keren, bro. Ya, nah, udah kena sihir tuh. Itu termasuk gangguan yang goib. Bahasa kerennya random. Berarti antum sudah kena sihir. Sihir apa? Sihir Innova, sihir batu bara, sihir perempuan. Sadar nggak tuh? Itu sihir. Ya, lifestyle semuanya. Suatu sihir. Itu yang disebut kerasukan dalam keadaan sadar. Banyak nggak? Wih, nggak ada. Alhamdulillah jemaah andung nggak ada. Kerasukan sadar nggak ada. Nggak enak ya ngaji ya. Lanjutin. Itu yang kedua loh. Nah, dengan menafsirkan mimpi lebih awal, orang tersebut bisa lebih dini waspada akan adanya gangguan yang tidak terlihat tadi. Baik pun dirinya, keluarganya, anaknya bisa lebih terlindung dari mimpi tadi. Baik itu dalam mimpi keduniaan modern atau dalam mimpi sebenar mimpi kejahilan yang sifatnya tradisional klinik. Santet. Ya. Bisa dideteksi lebih awal. Itu gunanya mimpi. Yang ketiga. Tadirun watarokubun. Kata Nabi gitu. Artinya peringatan dan antisipasi. Tuh, antum dikasih mimpi itu peringatan dan antisipasi. Ya. Yang ketiga itu dapat bertugas sebagai sebuah peringatan bagi kita tentang adanya kejadian yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi
itu juga bisa diwakilkan dengan mimpi kalau Allah sayang. Nah, contohnya terkait bencana alam. Nah, dalam konsep ilmu khusus ada yang disebut firasat. Kalau firasat itu sudah terjadi. Ada petunjuk, kita masih di back waktu, tuh nggak? Maka segera lari. Jadi firasat itu sudah sebetulnya. Cuman kita karena ada geseran waktu, itu gunanya waktu. Kita masih diselamatkan. Itu firasat. Duduk. Tapi kalau mimpi belum terjadi. Itu hebatnya mimpi. Ketangkap maksudnya. Tangkap ya. Nah. Arti kata bisa disebutkan kejadian masa depan yang akan terjadi. Makanya sering banyak peramal, sering menjual perkara mimpi. Betul nggak? Saya nunggu mimpi dulu. Dari Mbah Jambrong katanya. Nanti akan keluar nomor sekian. Waduh, kacau. Kacau deh kayak gitu tuh. Nah, itu dia. Nah. Jadi mimpi-mimpi ini diantaranya bencana alam, kehilangan sesuatu. Artinya bisa lebih berantisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai? Itu hikmahnya. Jadi mimpi bertemu makhluk halus tambahan. Enggak antum masukkan keempat. Ini untuk antum aja. Mimpi bertemu makhluk halus atau makhluk jin. Ada perbedaan. Makhluk halus diantaranya apa sih Pak? Amuba. Ya. Betul. Yang kemarin rame, yang pada ketakutan. COVID. Itu makhluk halus. Makhluk halus bukan gak ada. Perlu alat untuk melihatnya. Itu makhluk halus. Namanya juga halus, nenek. Ya. Kalau yang kedua, kalau antum bermimpi makhluk jin, ada. Tapi antum tertutup, tertabiri. Kalau makhluk halus, dekete bana, ndak talie. Percaya, angin ada. Kelihatan nggak? Tuh. Ya, itu halus. Tapi makhluk jin, percaya. Ada nggak? Ada, mata nggak mampu melihatnya. Jin ngelihat kita, dia adak bertinju, antum kacau. Dia ngelihat kita nggak ngelihat itu, babak belur lah kita. Ya, betul. Jadi mimpi bertemu makhluk halus. Ini dalam mimpi. Atau makhluk jin saat tidur. Bisa saja dialami oleh setiap orang. Karena mimpi datang secara acak. Duduk. Ya. Walaupun sudah berdoa sebelum tidur, namun potensi mimpi bertemu jin tetap ada. Tetap ada. Ternyata ada makna di balik mimpi bertemu dengan makhluk jin. Ada maknanya. Termasuk bertempur dengan makhluk yang diciptakan dari api tersebut. Misalnya jika seseorang melihat dirinya merantai jin di dalam mimpi. Antum mimpi nih, udah masuk nih satu. Antum mimpi dirantai jin tuh. Mau antum. Walaupun dalam mimpi. Maka bisa diartikan orang yang berpegang teguh pada doanya. Itu artinya. Orang itu akan berpegang teguh pada doanya. Dan kuat dalam mengendalikan hawa nafsu. Siapa yang udah pernah ngimpi ngerantai jin? Itu kuat hawa nafsunya. Konsep kuat di sini menahan, bro. Bukan kuat positif negatif ya. Nah, ini salah pula prediksi ya. Ya. Itu kalau merantai makhluk jin. Bukan makhluk halus ya.
Hati-hati, makhluk halus kejohir. Duduk. Ya. Kemudian jika seseorang bermimpi sedang bertarung dengan jin, tadi merantai, sekarang bertarung. Makhluk jin bukan makhluk halus. Maka bermakna ia akan dijauhkan dari berbagai hal buruk dan kejahatan. Walaupun sudah di depan mata, walaupun sudah diancam. Allah sayang. Tambah tenang nggak kalau dikasih mimpi kayak gitu? Kalau tahu ilmunya. Ini hadis. Ayo, kan perlu dijabarkan. Antum tahu ulama paling populer yang menafsir mimpi? Namanya. Nanti referensinya untuk anak-anak Win untuk kasih tahu bukunya, ya. Kalau nggak ada cari sendiri di Afghanistan sama di Persia. Pergi ke sana. Kita bahas dulu ini, ya. Jadi bisa dia dijauhkan dari hal buruk atau kejahatan kalau antum bertempur dengan jin. Tapi di mimpi ya. Ya. Tidak hanya itu, jika seorang raja, antum seorang pemimpin, anggota dewan, kepala legislatif, atau kepala rumah tangga, atau RT, bermimpi menangkap membelenggu jin, maka bisa menjadi pertanda bahwa ia akan kuat kekuasaannya. Nah, atau jika dalam kondisi perang, ia akan merebut, menaklukkan sebuah wilayah dan menawan penduduk yang tidak taat kepadanya. Nah, kalau antum anggota dewan, pas pemilihan umum, mimpi kayak gini akan menang. Ini benar ini. Ini bukan ditawil, ini ditafsir. Berarti ada sanad hadisnya. Nah, sekali lagi, mimpi bertemu jin tidak selalu dalam bentuk perlawanan atau penaklukan ya. Namun bisa juga dalam situasi lain. Misalnya, mimpi berteman dengan pimpinan atau pembesar dari kalangan jin. Wah, ini raja jin berteman sama kita. Kayak Nabi Sulaiman. Bisa disuruh-suruh. Ya Allah, mudah-mudahan jemaah andong ini ketemu deh mimpi ketemu jin. Pada dicekekin lah. Takut gak percaya sih. Ya. Jadi mimpi berteman dengan pemimpin pembesar kalangan jin, maka bisa maknanya orang tersebut akan berprofesi sebagai polisi, penegak hukum, atau orang yang berprofesi mengatasi orang-orang jahat. Ya, satpam, security, ini benar. Ahli perang, ya. Bisa juga bermakna bahwa ia akan menjadi seorang guru atau pendidik, ulama, pendakwah. Itu kalau mimpi apa? Aneh kan? Kalau berteman dengan pemimpin jin. Ya. Itu tafsirnya. Bisa jadi guru. Contoh lain, mimpi bertemu makhluk jin antara lain. Jika mimpi berteman dengan mereka, maka pertanda ia akan berteman dengan orang-orang berilmu. Lalu kalau seorang bermimpi menikahi perempuan dari kalangan jin, jawab. Ya, jawab. Jin bisa merubah rupa loh. Ya. Bisa kayak BCL katanya. Halo. Gimana jawabannya? Kalangan jin, perempuan. Maka maknanya adalah ia akan menikahi istri yang perilakunya buruk. Atau mungkin mengalami musibah perceraian. Bencana rumah tangga. Ya. Ada yang bermimpi, jangan gini ya, mimpinya cantik itu perempuannya. Tapi dalam selayang langsung berubah dia.
jadi kuntilanak. Nah, itu udah jin tuh. Nah, itu tafsirnya. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa makhluk jin dalam mimpi sering merepresentasikan sesuatu yang cenderung buruk ya. Itu aja. Nah, Andung Cali di sini tafsirnya ke arah yang situ. Ya, ke situ dulu. Seperti tipu daya, kelicikan, pengkhianatan, pencurian, praktek ilmu hitam, dan perlambang buruk lainnya. Atau bisa juga jika seseorang bermimpi berubah menjadi makhluk jin. Ada nggak? Nyak Cendra pas ngimpi kemarin tuh langsung berubah jadi betanduk. Bisa saja. Wallahu alam kan. Kalau berubah jadi makhluk jin kira-kira apa? Tafsir mimpinya. Secara sunnah nih. Itu sebuah peringatan bahwa ia akan mewarisi sifat-sifat setan. Ya, bisa pemabok, bisa maling, bisa sembarangan aja. Hati-hati. Jadi kita ada prediksi. Mesti gimananya. Jadi sebuah peringatan bahwa ia akan mewarisi sifat-sifat buruk. Meskipun begitu ada juga makna baiknya. Meskipun tidak banyak dari bangsa jin. Karena jin juga ada yang muslim yang disebut nasyibin. Ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, terlepas dari itu, sebagai umat Islam, maka dianjurkan untuk sebelum tidur membaca doa sebelum tidur. Seperti amalan-amalan sebelum tidur yang dijelaskan di awal tadi risalah. Andung ingatkan lagi, yang paling pokok kalau malas ngamalinnya yang lain dengan wudhu. Jangan lupa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apal kan? Udah itu tempel di kepala. Kalau mau tidur baik siang maupun sore itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Hadis sahih riwayat Bukhari bernomor 6845. Jangan anak TK aja. Itu bukan disepelekan. Halo, banyak yang lupa tuh.